Halo Pak Saudara, sahabat Millennial Spirit semuanya. Terima kasih sudah membuang-buang kuotanya untuk menonton acara ini. Ini sekedar beta mau kasih tahu kalau dari tadi beta duduk sendiri di sini di studio semahal ini, tapi tidak ada narasumber, tidak ada bintang tamu. Jadi apakah Pak Saudara bersedia mau dengar beta dari pertama sampai terakhir, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik? Jadi Pak Saudara semua, Millennial Spirit ini adalah salah satu channel podcast yang paling oke, paling keren di kota Ende. Itu hari ini saya datangi studio Positive Room untuk kita saling berbagi, dan ternyata tadi awalnya kosong, sekarang sudah muncul narasumbernya. Salah satu anggota DPR Provinsi Dapil 5 Kabupaten Ende. Ya, selamat pagi, salam spirit. Bapak Muhammad Cipriadin Puareke ya. Selamat pagi. Ya, beta panggil kakak sah. Kakak sah. Panggil bapak kelihatan tua sekali ya. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Beta minta waktu 30 menit, boleh? Boleh. Terima kasih, dengan kesibukan yang super duper tinggi, Bapak masih meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kakak Yadin hadir di sini. Ini Pak, ini jam pasirnya. Pak mampu beli Rolex, mampu beli apa tadi, Pak tidak mampu beli yang ini. Jadi beta kasih waktu 30 menit, sandi apa toh? Siap, apa. kakak bosan. Kalau memang sampai pertengahan perbincangan masih enak, beta balik pasirnya begini. Jadi kita ulang dari nol. Jadi ini waktunya 30 menit. Kakak siap ya? Kita cerita-cerita. Kakak salah satu anggota DPR yang satu-satunya dari Kabupaten Ende. Betul satu-satunya ya? Betul, satu-satunya dari Kabupaten Ende untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh ya, luar biasa, hebat. Beta pernah dengar-dengar kakak ini tidak menyangka kalau nanti jadi anggota dewan. Bosan tahunya dari mana nih Kang Bosan? Ada isu dari mana? Dari Bapak Putim. Nanti tolong pecah tim. Ini tim suka motor ini. Jadi sebenarnya memang awalnya tidak kepikiran untuk mau ikut calon DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi sekelas DPR Provinsi ya. Iya. DPR Kabupaten beta sonde ada kepikiran mau ikut, karena memang basic awal beta benar-benar murni lulus kuliah itu langsung kerja di salah satu perusahaan BUMN. Terus tidak lama kemudian saya banting setir untuk bangun usaha sendiri, dan mungkin usahanya stay-nya di Kupang. Tapi memang ada kepikiran, tidak ada kepikiran untuk jadi. Sama sekali tidak ada. Berarti tidak ada ambisi. Kalau kan ada yang kampanye ini, kakak kampanye tidak? Awalnya sudah kampanye. Awalnya tuh bergerak di keluarga saja. Cuman kan keluarga merasa bahwa namanya keluarga, kalau orang Ende bilang waka itu atau waka itu jaga nama begitu ya. Kalau keluarga tetap sudahlah, kalau kita punya anak sudah ikut, mau tidak mau kita di keluarga kerjalah sekeluarga, paling tidak kalau kalah pun tidak memalukan gitu, ada suara begitu. Dan anaknya memang tidak ambisi. Jadi memang sama sekali tidak kepikiran. Jadi ketika terpilih itu kakak anggap itu adalah kecelakaan. Iya, jadi jadi memang awalnya sudah ambisi, tapi terakhir kok ambisi juga jadi. Iya. Tapi harus kerja untuk rakyat, itu harus punya ambisi yang kuat untuk kerja untuk rakyat. Tapi minta maaf, ini beta terlalu menggurui kakak. Sonde Bapak, sudah terbiasa saya. Beta dengar, minta maaf, awal-awal beta bayangkan ini namanya orangnya tua sekali, tapi ternyata masih ganteng-ganteng. Saudara dong silahkan komen, ganteng atau tidak di sini. Kalau seandainya kakak Rara juga hadir, berarti habis banyak kok. Habis banyak. Cerita lain. Nanti lain. Jadi perasaannya kemana ketika terpilih jadi anggota DPR satu-satunya ya? Sebenarnya pertama awal mula setelah keluarga memberi support dalam perjalanan, memang saya berpikir bahwa saya kan harus melawan calon independen waktu itu. Sebentar Pak, jamnya tersalah. Berarti kita curi start. Curi start. Oke. Pemirsa tolong lihat ya. Ini kotong pakai jam pasir, jamnya mahal. Lebih mahal Pak jam itu. Pak tidak mampu beli ini jam, saya mampu beli. Siap, saudara host, siap. Silakan lanjut. Oke, jadi memang setelah ikut caleg, memang berpikir bahwa ya yang penting bagaimana saya bisa memberi supporting terhadap partai yang sudah memberi saya peluang waktu itu. Dan memang kalau saya cerita dari awal,
mungkin banyak masyarakat Kabupaten Ende ya, Kakak Bosan ya, yang mungkin sudah tahu persis karena saya sebelum jadi orang DPR juga, sebelum jadi orang politik, memang saya menikah dengan putri atau anak dari seorang wakil bupati waktu itu, wakil bupati ya, politikus, wakil bupati, dan sekarang menjabat sebagai ketua partai Gerindra di DPC Kabupaten Ende tentunya. Dan mungkin dari situ memang berawal kenapa saya akhirnya dimandatkan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti kontestasi itu, walaupun memang dalam tanda petik ya ada sedikit ya sudahlah, nanti di belakang layar kita cerita. Jadi ini gara-gara mertua kan? Bukan. Semoga Pak pembantunya tidak nonton di sini. Mohon maaf Pak, anak mantunya sudah buka-bukaan di sini. Jadi itu karena tuntutan atau memang tidak pernah timbul inisiatif sendiri untuk nanti calonkan diri seperti tadi kakak bilang. Jadi karena menikah dengan anak politikus, mau bermain politik juga. Sebenarnya tidak begitu juga ya. Memang karena basicnya tidak berpolitik, tapi setelah menikah ya mau tidak mau kita mulai pola berpikir kita mulai ke bawah ke masalah politik. Terus dari situ juga mulai dekat, tapi sebenarnya untuk berpikir maju dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR itu sebenarnya masih jauh dari saya, masih jauh karena saya berpikir mungkin politik juga diperlukan dalam dunia usaha, tetapi ya sudahlah, apa boleh buat kan. Memang waktu itu kontestasi di 2019 ya kita tahu lah, Gerindra di Kabupaten Ende ya rata-rata di Nusa Tenggara Timur lumayan susah cari caleg karena waktu itu ya ada fight langsung antara Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini atau Kakak Bosan sudah habis pertanyaannya buat saya? Iya. Ini di sini ini bebas. Silahkan Kakak Yadin tanya beta. Kalau beta ada pertanyaan, beta tanya Kakak Yadin. Kalau mau tanya beta tentang politik, minta maaf. Beta tidak begitu paham tentang politik. Tapi beta bangga bisa kenal seorang anggota DPR yang mau merendah, mau merakyat, mau bergaul dengan siapa saja. Kakak sadar atau tidak sadar, kakak terpilih itu karena relasi yang baik dengan orang. Benar. Jadi awalnya memang beta sonde menang nih kayaknya, bahkan main di kabupaten juga kakak merasa tidak akan menang. Ternyata banyak orang yang suka dengan kakak, makanya dong pilih. Puji Tuhan ya. Banyak orang yang senang sekali dengan kakak posisi ya. Beta doa supaya kakak cepat selesai supaya beta yang di kakak posisi. Jadi memang sebenarnya dengan posisi saya yang jadi anggota DPR provinsi juga menggugah anak-anak muda pastinya, karena kan jiwa muda. Anak-anak muda karena dulu tidak pernah terpikirkan kita di Kabupaten Ende itu bisa memunculkan anak muda untuk jadi anggota DPR sekelas provinsi ya. Jarang kita bisa berpikir seperti itu. Ini baru pertama kali. Baru pertama, dan waktu saya mencalonkan juga sebentar banyak nada skeptis, bukan cuma dari pendukung tapi dari keluarga sendiri. Ada juga yang bilang, buat apa maju di provinsi, kabupaten saja belum tentu menang. Itu paling sumbang suara, apalagi kan beta pemertua kan orang politik, itu paling dia pemertua hanya minta untuk sumbang suara untuk di Gerindra paling tidak ada. Jadi seperti itu bahasa-bahasa yang skeptis terhadap saya waktu pertama kali maju, tetapi memang Tuhan pun cerita emang lain, kebosan. Awal-awal itu kan ada yang suka, ada yang tidak suka. Bahkan posisi sekarang pun yakin bahwa tidak semua orang suka dengan kakak. Salah satunya beta. Tapi beta pura-pura suka karena kakak beta undang datang ke sini. Biasa orang politik begitu ya? Begitu Orang politik itu kan kita harus bisa menjual diri. Jadi apapun yang terjadi dengan kita, pekerja politik seperti itu. Harus bisa menjual diri. Harus menjual diri. Ini dalam tanda kutip bukan open BO ya. Yang menjual diri yang kakak maksud ke mana? Jadi ketika kita terjun ke dunia politik, paling tidak kita harus bisa membaur. Itu yang pertama. Jadi apa yang ada di kita harus benar-benar bisa memberi. Itu menurut pandangan saya. Kita tidak tahu persepsi dari anggota DPR yang lain atau teman-teman politik yang lain. Kalau saya pribadi, bagaimana saya bisa membuka diri saya untuk semua orang. Jadi ya pekerja politik seperti itu. Mau tidak mau orang bilang apa biasanya itu buat citra. Memang citra emang sudah seperti itu. Pekerjaan DPR harus membuat citra akan dirinya. Harus pencitraan. Kalau tidak pencitraan ya siapa mau pilih? Lu mending jadi tukang masak di dapur, Sa. Betul. Ini sering beta lihat orang artikan pencitraan tuh ke hal yang sudah baik, lebih ke cari muka. Tapi itu yang harus dilakukan oleh anggota DPR. Biar orang suka dia. Seorang anggota DPR turun pilih sampah.
Ya kan suka-suka dia, tidak dosa kok. Mau pencitraan iya. Betul. Ya kan karena kita buat supaya kita curi perhatian, curi hati masyarakat, biar kita masih dipercaya terus. Jadi citra itu bagus untuk politik ya. Politik. Jadi citra memang sebuah cara sebenarnya dari banyak cara ya, dari banyak cara. Jadi citra juga masuk dalam salah satu cara bagi kita pelaku politik untuk bisa menunjukkan kita tuh siapa begitu. Iya, kita tuh siapa. Jadi kita bisa membuka diri untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai bahwa dia ini pantas kok jadi seorang politikus yang mungkin yang bisa memberi menyampaikan aspirasi kita di pemerintah gitu, seperti itu. Dan dia juga lebih dekat dengan masyarakat. Karena kalau kita mau jaim, biasa kalau jaim, lu kelasnya beda dengan beta. Jadi ketika duduk makan juga masyarakat biasa kau makan di situ, wakil rakyat makan di sini. Tapi kalau dengan gaya kayak kakak kan masyarakat senang, semua orang kok itu kotong anggap ke kakak sendiri, ke adik sendiri. Siap. Jadi memang gaya ya, kembali lagi ke gaya yang mau kita tampilkan atas diri kita sendiri. Tapi memang kalau gaya ini kan sudah bisa dibuat-buat ya. Memang sudah menjadi jati diri kita dari kecil, Ikhlas, dari hati kita, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bisa memberi. Tetapi kalau citra membuat diri juga kayak lebe-lebe juga ya agak itu yang nanti artinya itu akhirnya masuk dalam plastik, buang tempat sampah jadinya. Jadi betul. kita benar-benar buat sesuai dengan karakter kita yang memang ada di kita sendiri. Jadi ketika bantu masyarakat itu bukan maksudnya kayak orang lain lihat cari muka. Tidak, ini kan saya lagi menjalankan tugas. Iya ya. Tapi kan orang yang tidak suka, pasti dia bilang ini cari muka, ini. Pasti. Tapi kan kita ikhlas. Iya, kita. Jadi memang risiko dari pekerjaan politik seperti itu. Ketika kita duduk di menjabat salah satu anggota DPR, pasti semakin tinggi posisi kita atau semakin banyak yang melihat kita, pasti tidak mungkin semuanya baik. Pasti ada risiko. Termasuk semakin juga tinggi pohon, semakin istilah. Angin semakin kencang untuk mau goyang-goyang kita kan jika kebosan. Jadi ya kalau saya pribadi sih ya life must go on aja. Jadi apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya buat, pasti saya buat saja untuk ya bagaimana tergantung terakhir terserah masyarakat menilai saya seperti apa. Intinya masyarakat tidak dirugikan. Yang penting satu juga kawasan, jangan sampai membuat perselisihan dengan masyarakat atau permasalahan dengan masyarakat. Kalau seandainya ada yang ketersinggungan atau lain-lain ya kita berusaha lebih cooling down dan kita lebih usaha untuk mencari jalan penyelesaiannya. Jadi seperti itu sudah. Bangga sekali bisa wawancarai seorang anggota DPR provinsi. Ini kapan lah? Jadi beta mau kupas tuntas tentang itu. Tapi silahkan kalau kakak mau tanya-tanya tentang beta, kenapa kok sampai bisa tanya-tanya kakak begini? Kakak sudah terima baik ngomong memang. Tapi waktu masih banyak, ini pasti belum setengah nih. Oh, baik, nanti kita balik 30 menit giliran beta yang kalau sudah selesai beta balik. Jadi saya pribadi mungkin merasa bahwa di posisi ini seperti yang Kak Bosan ceritakan bahwa ini sebuah kecelakaan, mungkin kecelakaan yang merupakan anugerah ya. Kecelakaan baik yang dianugerah untuk saya supaya benar-benar karena tidak semua orang bisa diberi tanggung jawab untuk menjadi anggota DPR dan bisa memberi atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Apalagi dari Kabupaten ND kan sekarang tinggal saya. Kemarin ada 2, cuman saya dengan almarhum Pak Devi Gadijo waktu itu mewakili ND, tapi beliau sudah duluan dipanggil. Waktu itu sama-sama sudah di DPR, beliau menjabat 1 tahun lebih, 1 tahunan mungkin kalau tidak salah, terus beliau duluan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sekarang murni tinggal satu-satunya orang ND yang ada di DPR provinsi, hanya tinggal saya. Orang ND terlalu top. Terima kasih Kak Bosan. Bagaimana? Sudah capek? Giliran beta yang mau tanya. Boleh. Beta siap jawab. Yang penting pertanyaan yang beta tahu. Jangan tanya matematika Pak Dewan. Di sini beta tidak tahu matematika. Halo Sobat Milenial semua. Edisi kali ini mungkin saya dengan seorang komedian yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar namanya, bahkan sudah lumayan ya kalau seandainya kita lihat di YouTube begitu kan, trending sekali nih namanya Kak Bosan dengan teman-teman Kaboaks, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak
sudah bisa hadir di podcast Positive Room di channel Millennial Spirit, menemani saya hari ini dan bahkan sempat menjadi host yang openingnya. Bisa ya. Jadi kalau Pak tolong pertimbangkan itu. Kalau ke depan saya yang host tetap. Bisa. Nanti kru tolong siapkan kamar satu, kita persiapkan untuk host khusus dari Kupang. Setiap Kabosan datang suruh jadi host di sini. Tapi gini kan Kabosan, saya punya waktu 30 menit lagi ya. Oh, masih balik pasirnya. Saya balik lagi pasirnya. Oke. Kabosan, Kabosan punya jalan cerita dengan Kaboak sudah sejauh ini, dan semua yang masyarakat NTT lihat dan masyarakat NTT saksikan apa yang sudah ditampilkan oleh Kaboak, memberi sesuatu yang berbeda ya, memberi sesuatu yang berbeda, ada tawa ceria, dan memang itu perlu didapatkan untuk saya silap keringat Pak. Silakan. Jadi sudah bisa lanjut? Bisa lanjut. Oke. Sebelum saya lanjut dengan Kakak Bosan, saya mau tanya Kakak Bosan. Jadi setiap hari dan setiap saat, kadang kalau saya di Kupang selalu orang sebut Kakak Bosan, Kakak Bosan. Saya mau tanya, Kakak Bosan itu nama panjang atau nama? Oh, nama aslinya. Asli. Nama aslinya Boas Sanam. Disingkat menjadi Bosan. Namanya Boas, marganya Sanam. Jadi semua akun ofisial beta di Facebook, di Instagram, di YouTube, semua Bosan pakai B O Z H N. Bukan pakai S, bukan? Bukan, pakai Z. Z yang Z harusnya pakai S, tapi beta sengaja sebagai biar kayak agak Cina begitu. B O Z H A N. Jadi itu beta akun ofisial, silahkan Pak Saudara semua yang pegang HP langsung blokir. Jadi teman-teman milenial semua, tadi kita sudah tahu ya nama Bosan sebenarnya dari Boas Sanam. Jadi disingkat jadi Bosan. Terus saya ingin Kak Bosan ceritakan dulu. Kakak Bosan cerita dari sekolah dan sampai bisa berpikir untuk terjun ke dunia komedi itu seperti apa sih? Memang ini bawaan dari kecil atau bawaan dari lahir atau memang dibuat-buat setelah dewasa? Ini Kak Yadin mau tahu aja atau mau tahu banget? Panjang kalau cerita berarti kita harus tambah 2 jam pasir lagi. Jadi baik, beta cerita awal mula beta terjun ke dunia entertain, komedi. Itu awalnya kan beta ojek di Soe. Itu desanya namanya Oil Bubuk. Oil Bubuk. Ya, Oil Bubuk. Belum tersentuh sama sekali, belum tersentuh jaringan ya. Oke, sabar. Jaringan apa? Jaringan ya telepon. Kita telepon susah setengah mati di sana. Oil Bubuk. Ya, Oil Bubuk. Tidak pernah tersentuh jaringan telepon. Jadi ya, kayaknya tidak semua daerah itu ada. Jadi kita kalau telepon harus panjat pohon. Kalau di rumah itu fakta. Di betak rumah itu kalau mau telepon harus panjat pohon cendana satu di samping rumah, dapat sinyal, itu syukur-syukur haples, itu syukur-syukur. Oke. Coba nanti Bosan pergi ke pertanahan, coba ukur jangan sampai itu masuk ke daerah negara tetangga. Masa sekian tahun Indonesia merdeka tapi di Oil Bubuk sudah dapat sinyal sebagian desa? Sebagian tidak dapat. Kak Yadin tidak percaya nanti main-main di rumah Soe, biar kita hidup susah di sana. Sangat susah. Oke, sobat milenial semua, mungkin terkhusus yang terhormat Ibu Emilia Numeli, yang terhormat Ibu Ince Sayuna, yang terhormat Ibu Reni Marinaun, yang terhormat Bapak Obed Naidboho, yang terhormat Bapak John Lakapu, dan yang saya hormati terakhir Bapak Buce. Dan ini adalah salah seorang warga Soe TTS lagi terdampar di ND mengeluhkan sinyal di desa Oil Bubuk yang tidak tersentuh oleh jaringan 4G. Ini enaknya begini, omong dengan anggota dewan langsung ditekan. Biasa. Pak Yadin mantap. Pak bisa 5 periode, 5 periode. Jadi saya hanya membantu menyampaikan aspirasi. Siapa tahu Bapak Ibu yang terhormat tadi bisa bersama-sama untuk kita sampaikan di dinas terkait yang memang punya kompeten di bidang pengurusan jaringan-jaringan telekomunikasi itulah untuk 4G. Masa kita di Indonesia sudah 5G, kamu di Soesa belum dapat sinyal? Kita haples saja susah Kak Yadin. Makanya masih 8G. Iya. Apalah dia pun nama.
Jadi kalau ke sana itu beta lebih pakai papa HP Nokia Center tuh. Nah itu bisa, itu dapat juga syukur-syukur 2. Biasa kita sandar di jendela pas ini. Jadi itu beta kehidupan di sana. Biar ini beta berangkat dari sana. Dulu awalnya ojek, sahabat milenial spirit, biar kita saling berbagi di sini. Beta bercerita di sini. Beta awalnya ojek setelah tamat SMA juga tuh pindah berapa SMA itu. 4 SMA. 4 SMA pindah-pindah. Baru beta lulus SMA. Dengan pertimbangan beta pun sekolah SMA sesuai jelas begini. Orang tua mau kasih kuliah juga ragu-ragu. Ini kita sesuai ada uang lebar lupung sekolah model begini. Kotong bikin rusak uang. Semester 1 nanti di Undana, ini di Unkris, di pindah-pindah. Jadi beta juga merasa tidak percaya diri untuk kuliah karena beta pikir dengan pertimbangan ekonomi, beta juga malas nanti akhirnya kita papa mama petani begitu yang susah kan dong. Kita enak-enak foya-foya di kota tapi kuliah sonde jelas sudah lebih memilih ojek dari 2012. Ya, ojek 2012, 13 beta mulai baca-baca mulai bikin Facebook. Itu pertama kali bikin Facebook itu HP Nokia C3, masih ingat-ingat sampai sekarang. Itu yang kamera 1 di belakang. Terus pokoknya ribet lah dia Facebook itu kita harus loading lama-lama baru bisa bikin bisa buka itu Facebook karena jaringan. Di situ beta baca-baca, suka baca yang lucu-lucu, cari yang lucu-lucu baca karena memang beta senang yang lucu-lucu. Baca yang lucu-lucu, terakhir dapat grup Facebook stand up comedy Kupang. Itu 2014 dapat grup Facebook stand up Indo Kupang. Beta gabung, minta bergabung, beta diterima bergabung, terus baca-baca kiriman lucu. Dari situ beta pikir, beta merasa bahwa beta bisa lebih lucu dari dong. Kayak ini kepedean langsung naik ya, kepedean. Karena beta lihat, beta dari baca jokesnya, dari nonton videonya, beta bilang kayaknya beta lebih lucu. Ini percaya diri mulai dari situ karena masa dia hanya omong begitu orang tertawa. Kayaknya beta bisa lebih lucu. Jadi itu yang bikin beta percaya diri. 2016 datang di Kupang. Kan sebelumnya kan ojek di sana. 2016. Ojek yang dengan motor Revo tuh. Iya Revo, ojek motor Revo. Tapi bukan yang sekarang di konten. Ya bukan. ada Revo lama. Itu kalau lewat dia bunyi mesin tuh ke jagung goreng. Jadi beta ojek gabung di stand up Indo Kupang, datang ikut-ikut, kirim jokes. Kalau admin merasa itu lucu disetujui. Kalau tidak lucu pasti ditolak. Biasa begitu. Jadi, pertama kali beta kiriman jokesnya diterima, beta merasa senang. Berarti ini dong anggap lucu. Jadi, beta kiriman diterima. Dengan percaya dirinya beta datang ke Soe, ini paket langsung. Datang di Kupang dan beta selama ini nonton stand up komedi itu beta pikir hanya ada di Jakarta, ada di TV. Ternyata di Kupang sudah ada dari 2012. Beta sudah tahu 2016 baru beta tahu kalau ada stand up komedi. Datang ikut lomba pertama, pakai audisi pertama, kedua, ketiga sampai final beta juara 1. Itu yang sama mungkin jalan ceritanya sama ke kakak. Beta sama sekali tidak berharap nanti beta juara. Jadi pas pengumuman begini yang juara 1 beta. Makin percaya diri lah. Awal-awal kan pegang mic omong kan model kayak orang tarik giring-giring. Itu pegang mic begini memang itu. Maksudnya tangan gemetar. Tangan gemetar. Gemetar tuh gini. Iya, jangan begini. Jadi itu sudah yang bikin beta percaya diri. Jadi kita mulai jalan di stand up komedi Indo Kupang. Sering cari-cari panggung. Dulu itu kita yang cari panggung. Itu bahkan hampir-hampir orang ibadah rumah tangga juga kita pitaruh bilang kami bisa isi acara. Orang Kupang tidak tahu stand up komedi Kupang, tidak tahu yang namanya stand up komedi. Pernah kita datangi satu acara dong tanya bilang kakak dong mau menyanyi lagu apa? Dong kan sudah tahu dong stand up komedi itu belum begitu dikenal. Yang orang tahu itu cerita mob yang lucu tongkrongan yang duduk di gang dong biasa lucu-lucu. Tapi dong belum tahu yang stand up komedi. Nanti kita bermateri, kita sajikan buat penonton.
itu belum tahu, belum begitu dikenal. Nanti ke 2018-19 itu baru stand up comedy dikenal. Jadi 2020 dong itu panggung yang cari kami. Panggung yang cari kita, bukan kita yang cari panggung. Di 2020 di bawah itu kita yang berjalan cari panggung. Ada event di mana-mana, ya, kakak kita bisa daftar diri begitu ya. Nah, kita bisa. Oh ya, jual diri seperti Iya, jual diri. Kakak kita. Kira-kira harga berapa kok? Dari awal-awal kita stand up dengan durasi 5-7 menit itu 250.000. 250.000. Itu 2017, itu 250.000. Kalau itu juga tergantung yang undang siapa dulu. Yang biasa kalau di gereja kan kita amal, tempat ibadah kita amal, tidak usah bayar. Kalau bayar kita terima, itu berkat. Kalau tidak bayar baru minta. Soalnya jadi kita awal dengan tarif itu 250 bertahan. Nah kita kan di kos, beta kos sama-sama dengan kakak Ben. Di kos, jadi ya pokoknya begitu sah. Kakak tahu kehidupan anak kos kemana, nah kami begitu sudah. Jadi 2019 terbentuklah Kaboaks. Dengan itu beberapa banyak orang di Kaboaks itu yang berasal dari stand up comedy. Berarti kita flashback dulu sebelum saya tanya ke Kaboaks ya. Ada pertanyaan juga untuk Kaboaks. Saya mau tanya pribadi dari Kakak Bosan. Selama jadi komedian, suka duka yang paling Kakak Bosan rasakan apa? Pasir leko, boleh. Kita buat hari ini 1 kali 24 jam. Jadi mau duluan dukanya atau sukanya? Sukanya. Suka dulu baru duka.